Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahla Ismi Melanisa dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang materi PPKN kelas 11 bab 2, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Pembahasan pada bab 2 ini mencakup 3 hal, yaitu A. Hakikat demokrasi, B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. A. Hakikat demokrasi. Dalam Pancasila, hakikat demokrasi itu tertuang dalam sila keempat yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos yang berarti pemerintahan. Dua kata tersebut kemudian diserap menjadi kosakata bahasa Inggris yang berarti demokrasi, yang memiliki arti pemerintahan dari rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya ketekanan dari pihak manapun, karena pada hakikatnya yang berkuasa adalah rakyat demi kepentingan bersama. Selanjutnya, ada klasifikasi demokrasi. Di sini dibedakan menjadi 4, yaitu A. Berdasarkan pelaksanaannya, B. Berdasarkan prinsip ideologi, C. Berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara, dan D. Berdasarkan titik perhatiannya. A. Berdasarkan pelaksanaannya. 1. Demokrasi langsung. Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang mengikut sertakan seluruh rakyat dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara. Demokrasi langsung dapat dilaksanakan jika wilayah negara kecil, jumlah penduduk sedikit, masalah negara belum banyak, dan tempat untuk menampung rakyat memungkinkan. 2. Demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang tidak mengikut sertakan seluruh rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan negara, melainkan mengikut sertakannya dilakukan lewat perwakilan. B. Berdasarkan prinsip ideologi. 1. Demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan banyak campur tangan serta tindakan sewenang-wenang dari warga negaranya. Negara yang melaksanakan demokrasi ini adalah negara-negara barat, contohnya Amerika Serikat. 2. Demokrasi rakyat atau demokrasi komunis. Demokrasi ini sering disebut demokrasi proletar, dengan rakyat yang mencita-citakan suatu kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia bebas dari keterikatan kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Contohnya negara Rusia, Rumania, dan Tiongkok. 3. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah suatu paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa Indonesia.
Demokrasi Pancasila adalah milik bangsa Indonesia yang nilai-nilainya digali dari bumi Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu dan tetap dilestarikan oleh generasi berikutnya. C. Berdasarkan hubungan antara kelengkapan negara. 1. Demokrasi sistem parlementer. Demokrasi sistem parlementer adalah demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem parlementer. Pemerintahan sistem parlementer meletakkan tanggung jawab pemerintahan pada kabinet atau para menteri. 2. Demokrasi sistem presidensial. Demokrasi sistem presidensial adalah demokrasi yang berlaku dan diterapkan dalam negara yang pemerintahannya menganut sistem presidensial. Pemerintahan sistem presidensial meletakkan tanggung jawab pemerintahan negara kepada presiden. D. Berdasarkan titik perhatiannya. 1. Demokrasi formal. Demokrasi formal adalah demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi formal biasanya terdapat di negara-negara yang beraliran liberal. 2. Demokrasi material. Demokrasi material adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya-upaya menghilangkan perbandingan dalam bidang ekonomi, sedangkan di bidang politik kurang diperhatikan bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi ini biasanya diterapkan di negara-negara yang beraliran komunis. 3. Demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan adalah demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Negara-negara anggota gerakan non-blok banyak yang menggunakan demokrasi gabungan. Nah, setelah klasifikasi demokrasi, selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Austin Ranney, terdapat 4 prinsip demokrasi, yaitu A. Kedaulatan rakyat, B. Persamaan di bidang politik, C. Kehendak rakyat sebagai penentu, D. Aturan suara terbanyak. Nah, kita sudah membahas tentang hakikat Pancasila. Dan yang selanjutnya adalah B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila dapat diartikan sebagai demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan pada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran dan budi pekerti luhur, serta kepribadian Indonesia yang berkesinambungan. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yaitu A. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa demokrasi selalu dijiwai dan diliputi oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. B. Demokrasi yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Artinya, dalam demokrasi Pancasila, negara atau pemerintah menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia. C. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Artinya, kepentingan rakyat banyak harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. D. Demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara. Artinya bahwa dalam demokrasi Pancasila didukung oleh warga negara yang mengerti akan hak dan kewajibannya serta dapat melakukan peranannya dalam demokrasi. E. Demokrasi yang menetapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Artinya bahwa dalam negara demokrasi menganut sistem pemisahan kekuasaan, masing-masing lembaga negara memiliki fungsi dan wewenang masing-masing. F. Demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah. Artinya
bahwa negara menjamin berkembangnya setiap daerah untuk memajukan potensi daerahnya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. G. Demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum. Artinya bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum, bukan kekuasaan belaka, sehingga segala kebijaksanaan maupun tindakan pemerintah berdasarkan pada hukum yang berlaku. H. Demokrasi yang menjamin terselenggaranya peradilan yang bebas, merdeka, dan tidak memihak. Artinya, badan peradilan yang tidak terpengaruhi dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak lain. I. Demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat. Artinya adalah demokrasi yang dikembangkan bertujuan untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas hidup manusia dalam aspek kehidupan, baik lahir maupun batin. J. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Artinya bahwa tujuan akhir upaya pelaksanaan ketatanegaraan adalah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, ada asas dan tujuan Pancasila. Sistem demokrasi Pancasila sendiri memiliki dua asas, yaitu satu, asas kerakyatan, yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, menunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat. 2. Asas musyawarah untuk mufakat, yaitu asas yang memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan dalam rangka pembahasan untuk menyatukan pendapat bersama serta mencapai kesepakatan bersama yang dijiwai oleh kasih sayang, pengorbanan demi tercapainya kebahagiaan bersama. Pada hakikatnya, demokrasi Pancasila merupakan sarana atau alat bagi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara. Tujuan demokrasi Pancasila memiliki tujuan yang sama dengan tujuan bangsa Indonesia, yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, dinamika demokrasi di Indonesia. Dinamika demokrasi Pancasila di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa periode, yaitu demokrasi masa revolusi, orde lama, orde baru, dan era reformasi. A. Demokrasi masa revolusi. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan sebutan demokrasi parlementer. Sistem parlementer yang dimulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, pemerintah mengeluarkan maklumat yang salah satunya adalah Maklumat Wakil Presiden nomor X tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. B. Demokrasi masa orde lama. 1. Masa demokrasi liberal. Ciri-ciri demokrasi liberal adalah A. Presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. B. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. C. Presiden bisa dan berhak membubarkan DPR. D. Menteri diangkat oleh presiden. 2. Masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri demokrasi terpimpin adalah A. Tingginya dominasi presiden. B. Terbatasnya peran partai politik. C.
Berkembangnya pengaruh PKI. C. Demokrasi masa Orde Baru. Demokrasi ini ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Ciri-ciri demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru sebagai berikut. 1. Adanya partai penguasa atau golongan mayoritas. 2. Keputusan politik mutlak di tangan presiden. 3. Pembatasan hak politik rakyat. 4. Dilakukannya asas tunggal Pancasila. 5. Dominasi militer dalam pemerintahan atau dui fungsi ABRI. D. Demokrasi masa reformasi sampai sekarang. Masa reformasi diawali setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri sejak 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Pelaksanaan demokrasi masa reformasi pada dasarnya merupakan demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan menyempurnakan pelaksanaannya dan perbaikan pada peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatkan peran lembaga tinggi dan tertinggi negara sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Poin terakhir adalah C. Membangun kehidupan demokratis di Indonesia. Negara yang demokratis adalah negara yang berperan aktif dalam membangun budaya demokrasi di kalangan warga negara dan melaksanakan konstitusi demokrasi. 1. Pentingnya kehidupan demokratis. Menurut Henry B. Mayo, beberapa nilai yang mendasari kehidupan demokrasi sebagai berikut. A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. B. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. C. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. D. Menekan penggunaan kekerasan seminimal mungkin. E. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. F. Menjamin tegaknya keadilan. 2. Sikap warga negara dalam membangun kehidupan demokratis. Contohnya, A. Ikut mendukung dan berpartisipasi dalam usaha penataan kehidupan politik yang diarahkan pada menumbuh kembangkan tatanan politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Meningkatkan kesadaran dan peran serta politik masyarakat, termasuk upaya pemantapan keyakinan rakyat terhadap Pancasila sebagai asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat melalui wadah penyalur aspirasi. D. Mendukung otonomi daerah yang nyata untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Perilaku membangun kehidupan demokratis dalam kehidupan sehari-hari. A. Lingkungan keluarga. Contohnya, 1. Bersikap sopan dan santun terhadap seluruh anggota keluarga. 2. Menghargai pendapat semua anggota keluarga. 3. Tidak memaksakan kehendak kepada sesama anggota keluarga. 4. Menghargai adanya perbedaan karakter atau sikap sesama anggota keluarga. 5. Saling menyayangi sesama anggota keluarga.
6. Terbuka dalam memecahkan masalah. B. Lingkungan sekolah. Contohnya, 1. Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan sehari-hari. 2. Berperilaku santun terhadap warga sekolah. 3. Menghargai pendapat orang lain atau teman. 4. Melaksanakan pemilihan pengurus OSIS, ketua kelas, dan pramuka secara demokratis. 5. Mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban antara sesama teman. C. Lingkungan masyarakat. Contohnya, 1. Bersikap sopan santun terhadap orang lain. 2. Menyelesaikan masalah dengan mengutamakan kesepakatan atau musyawarah. 3. Tidak merasa benar atau menang sendiri dalam berbicara dengan orang lain. 4. Mengakui persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga masyarakat. 5. Memilih pengurus RT atau RW secara demokratis. 6. Melaksanakan kegiatan kerja bakti di lingkungannya. D. Lingkungan berbangsa dan bernegara. Contohnya, 1. Menggunakan hak pilih di dalam pemilihan umum dengan sebaik-baiknya. 2. Menyampaikan pendapat atau gagasan kepada wakil-wakil rakyat terhadap pelaksanaan pembangunan atau kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. Menghadiri apabila ada undangan dari pejabat negara yang membahas masalah-masalah tertentu yang berkaitan dengan kenegaraan. 4. Menghormati pejabat atau pemimpin negara yang telah dipilih dengan demokratis. 5. Melaksanakan pemilu dengan penuh tanggung jawab. 6. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasari, saya di kelas 11 MIPA 1 tahun ajaran 2021 sampai 2022. Di sini saya akan membacakan poin-poin yang ada di bab 1 mata pelajaran PPKN dalam materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Poin pertama adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia menjadi dua bagian. Yang pertama adalah makna hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah hak asasi merupakan hak yang paling dasar. Hak asasi adalah hak yang bersumber pada martabatnya sebagai manusia. Hak asasi manusia bersifat universal, merata, dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1909 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Universal Declaration of Human Rights, bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, sehingga tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia memiliki karakteristik atau ciri yang membedakan dengan hak yang lainnya. Yang pertama adalah hakiki, yang artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Hak universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Yang ketiga adalah tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Yang keempat, tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapat semua hak, baik hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial maupun budaya. Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrati dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, dan diganggu gugat oleh siapapun.
Yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengertian dari kewajiban asasi manusia dapat diartikan sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya atau tegaknya hak asasi manusia. Tujuan pelaksanaan kewajiban asasi manusia adalah jaminan perasaan aman dan terlindung dari ancaman atau mara bahaya bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa membedakan suku, ras, gender, etnik, agama, dan status sosial. Contoh pelaksanaan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari peran serta dalam membela, menjaga, dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menaati peraturan lalu lintas, menjauhi praktik korupsi serta nepotisme dalam bekerja, dan lain-lain. Poin yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. Nilai dasar disebut juga nilai ideal. Nilai dasar Pancasila terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Yang kedua, hak dan kewajiban asasi manusia dalam instrumental Pancasila. Hak dan kewajiban asasi manusia dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Yang ketiga, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai praksis merupakan nilai-nilai yang nyata dilaksanakan dalam berbagai bidang kehidupan, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Poin yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia yaitu rendahnya kesadaran hukum, rendahnya kesadaran kemanusiaan, dan tingkat pengetahuan tentang HAM yang rendah. Contoh dari kasus ini adalah peristiwa Aceh pada tahun 1990. Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh dipicu oleh unsur politik karena terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. Poin yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Yang kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Yang ketiga, upaya penegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari. Pelanggaran HAM bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Peran serta masyarakat sangatlah diperlukan dalam usaha perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia. Upaya-upaya yang dilakukan untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia yaitu A. Sosialisasi HAM, B. Pembentukan Komnas HAM, C. Pembentukan Pengadilan HAM, D. Advokasi HAM. Advokasi artinya dukungan, pembelaan, atau upaya dan tindakan yang terorganisasi dengan menggunakan peralatan demokrasi untuk menegakkan dan melaksanakan hukum dan kebijakan yang dapat menciptakan masyarakat yang adil dan sederajat. Membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dapat dibagi menjadi 4 bagian dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan massa dan negara. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karnovianti dari kelas 11 IPA 1. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak dan kewajiban asasi manusia merupakan dua hal yang saling berkaitan. Kedua memiliki hubungan sebab dan akibat. 1. Makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak yang paling besar. Hak asasi adalah hak yang bersumber pada martabat sebagai manusia. A. John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak yang kodrati. Oleh sebab itu, tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya. John Matterson. Menurut John Matterson, hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.
Miriam Mudiarjo. Menurut Miriam Mudiarjo, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersama dan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. D. Umar Seno Aji. Menurut Umar Seno Aji, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap martabat manusia sebagai insan dari ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, memiliki sifat tidak boleh dilanggar oleh siapapun. E. Frans Magnus Suseno. Menurut Frans Magnus Suseno, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia, bukan karena diberikan kepada oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku. 2. Makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban berarti sesuatu yang harus dilakukan kepada penuh rasa tanggung jawabnya. B. Berikut contoh pelaksanaan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. A. Berperan serta dalam membela, menjaga, dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau Pemda. C. Menaati peraturan lalu lintas. Menaati peraturan lalu lintas. D. Menjauhi praktik korupsi serta nepotisme dalam bekerja. E. Turut serta dalam pembangunan untuk membangun bangsa agar bangsa kita bisa berkembang dan maju ke arah yang lebih baik. F. Ikut serta dalam mengamankan lingkungan sekitar seperti Siskamling. G. Ikut serta membantu korban bencana di dalam negeri. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Pancasila merupakan jiwa dari seluruh rakyat Indonesia yang memberikan kekuatan hidup kepada rakyat Indonesia, lahir batin yang baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dan dasar Pancasila. Nilai dasar disebut juga nilai ideal. Nilai-nilai dasar Pancasila terdiri atas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. A. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang Maha Esa mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Secara lebih rinci, nilai-nilai ketuhanan dapat dilihat sebagai berikut. 1. Merupakan bentuk keyakinan yang berpangkal dari kesadaran manusia sebagai makhluk Tuhan. 2. Negara menjamin bagi setiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. 3. Tidak boleh melakukan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama. 4. Mengembangkan kehidupan toleransi baik antarinter maupun anturamat beragama. 5. Mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta serta nilai. 3. Tidak boleh melakukan perbuatan yang anti ketuhanan dan anti kehidupan beragama. 4. Mengembangkan kehidupan toleransi baik antarinter maupun anturamat beragama. 5. Mengatur hubungan negara dan agama, hubungan manusia dengan Sang Pencipta serta nilai menyangkut hak asasi yang paling asasi. B. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntunan hati nurani dengan memperlakukan sebuah bagaimana mestinya. Secara lebih rinci, nilai-nilai kemanusiaan dapat dilihat sebagai berikut. 1. Merupakan kesadaran manusia terhadap toleransi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya. 2.
adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuannya berbudaya. 3. Manusia Indonesia adalah bagian dari warga dunia, meyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai hamba Tuhan. 4. Mengandung nilai cinta, kasih, dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun, dan menghormati harkat manusia. C. Nilai persatuan Indonesia. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Secara lebih rinci, nilai persatuan dapat dilihat sebagai berikut. 1. Persatuan dan kesatuan dalam arti ideologis, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan keamanan. 2. Manifestasi paham kebangsaan yang memberi tempat bagi keragaman budaya atau etnik. 3. Menghargai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan masyarakat. 4. Menjunjung tinggi tradisi perjuangan dan kerelaan untuk berkorban dan membela kehormatan bangsa dan negara. Adanya nilai politik, patriotik, serta penghargaan rasa kebangsaan sebagai realitas yang dinamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu Pak. Kula pengen ngenalaken diri kula. Nami kula Putri Lestari saking kelas MIPO 3. Agami kula Islam. Saniki umur kula sampun gangsal tahun. Kriya kula wonten babakan Ciwaringin Cirebon. Hatur nuhun Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auran Rahma Kamil dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam bab 1 pelajaran PKN tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. 1. Makna hak asasi manusia. 2. Makna kewajiban asasi manusia. B. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. 1. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila. 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. 3. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. C. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor-faktor berikut. A. Faktor internal. B. Faktor eksternal. 2. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Kerusuhan Tanjung Priuk tanggal 12 September 1984. Penculikan aktivitas pada 1990-97 sampai 1998. 3. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Maret 1998. D. Upaya penegakan hak asasi manusia HAM. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Pembentukan instrumen HAM. Pembentukan pengadilan HAM. Sekian penjelasan dari bab 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertami-tami kula panjatkan puji lan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nyukani rahmat kangge kula sedaya. Sehingga kula sedaya saged menghadiri acara perpisahan SMPN 2 Cirebon. Sederenge acara dimulai, monggo sami-sami maos basmalah. Kula haturaken kesuwun kangge Pak Jojo Sutarjo selaku kepala sekolah, Bapak Ibu guru lan staf TU ingkang sampun membimbing kula sedaya lan siswa-siswi SMPN 2 Cirebon. Tigang naun akhir niki kangge belajar ngilari ilmu teng sekolah ingkang dibanggakan. Selajenge kula badhe ngucapaken pangapunten ingkang katabili wonten kesawonan.
perilaku disengaja atanapi boten disengaja. Ingkang mugi-mugi kula sedaya dados saged ingkang lingkung bermanfaat ing dinten selajenge. Nyuwun pangapunten bilih wonten kesawonan maosan. Matur kesuwun atas perhatosane. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.